Mana sama peserta? Oh, di video kah? Ah, Peserta di video atau saya juga nanti. Oh, iya. Saya putar dulu. Ini langsung bacakan dulu beda baru saya masuk. Iya. Langsung ke sini. Langsung bisa baca kali ini. Jadi menghadap begini gitu. Jadi dikasih begini ya. Kayak dulu. Pernah di Oh, di sini anu juga? Ini. Oh, begini saja terus. oh iya. Putar saya. Kamu yang main mana? Oh, iya, siap. Oke. Sebelum pemateri masuk, sebelum nanti pemateri menyampaikan materinya, izinkan saya untuk bagaimana membacakan biodata dari pemateri. Nama lengkap Muhammad Hamzah, tempat tanggal lahir Bone 27 September 1989. Asal cabang Goa Raya. Pengalaman organisasi di eksternal himpunan mahasiswa Islam, dia pernah menjabat sebagai ketua umum angkatan jurusan PAI tahun 2009, sebagai wasikum atau wakil sekretaris umum bidang pembinaan kerohanian BEM Fakultas Tarbiyah, asisten dosen fikih UIN Alauddin Makassar tahun 2011 sampai tahun 2012, wakil ketua 4, wakil ketua BEM 4 BEM Fakultas Tarbiyah tahun 2012. Dia juga pernah menjabat sebagai ketua lembaga kajian Lingkar Insan Cita atau LICITA dari tahun 2011 sampai sekarang 2014. Sebagai ketua umum JELI Jendela Ilmu South Sulawesi dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Dalam internal HMI sendiri, dia pernah mengikuti LK1 di HMI Komisariat Tarbiyah UIN Alauddin Makassar cabang Goa Raya pada tahun 2009. Pernah duduk seperti tenda pada tahun 2009. Mengikuti intermediate training tingkat nasional yang diadakan oleh cabang Goa Raya pada tahun 2010. Kemudian mengikuti 2 kali intermediate di tingkat nasional juga yang diadakan di Jakarta Timur. Jadi pemateri ini pernah ke Jakarta gara-gara HMI untuk bagaimana mengikuti intermediate training pada tahun 2011. Pernah juga menjabat sebagai wasikum bidang P3 HMI Komisariat Tarbiyah pada tahun 2010. P3 ini biasa disingkat dengan penelitian, pembinaan dan pengembangan anggota. Lulusan Training of Trainer HMI pada tahun 2010. Pernah juga mengikuti sekolah nilai dasar perjuangan HMI yang diadakan di Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2011. Menjabat sebagai pengurus cabang HMI Goa Raya Wasikum PAO tahun 2012 sampai 2013. Saat ini menjadi pengurus cabang HMI Goa Raya sebagai wasikum PA atau pembinaan anggota. Pernah mengikuti senior course di Yogyakarta tahun 2014, tahun ini. Dan juga terkenal sebagai pemateri NDP HMI di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta. Dan mengikuti LK3 atau intermediate training HMI Batko Sulselbar atau Badan Koordinasi Sulselbar pada tahun 2012. Dia sudah 3 jenjang pengkaderan yang pernah diikuti di HMI. Sudah doktor di HMI. Moto hidup, jadilah pencari sejati, karena pencari sejati tidak bangga pada apa yang didapat, tetapi bangga pada pencariannya. Itu mungkin berata dari Kakanda Muhammad Hamzah. Oke, lanjut lagi kita ke kemerdekaan manusia dan kawasan universal. Seperti sebuah tradisi
seperti sebuah kebiasaan kita. Itu saya tidak ingin bagaimana banyak berbicara di sini, namun saya ingin bagaimana teman-teman berpendapat ataupun berargumentasi tentang apa sih itu kemerdekaan, apa itu manusia, apa itu kawasan universal, dan apakah itu kawasan universal. Ada yang bisa berargumentasi apa itu kemerdekaan? Hah? Kebebasan. Sama tidak kemerdekaan dengan kebebasan? Gimana samanya? Beda kata, beda makna. Merdeka belum tentu bebas. Bebas belum tentu merdeka. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau memang dia sama, ya silakan Anda definisikan di mana persamaannya antara kemerdekaan dengan kebebasan. Anda saat ini bebas tidak? Anda hadir di tempat ini karena keinginan sendiri atau siapa? Oke, yang lain, yang sebelum itu, sebelum lanjut ke situ, saya ingin bagaimana teman-teman berargumentasi apakah kemerdekaan sama dengan kebebasan ataukah dia berbeda? Kalau memang dia sama, di mana persamaannya? Silakan. Ya, sebagai makhluk yang merdeka, ya silakan Anda berargumentasi sebagai makhluk yang bebas. Silakan. Berarti Anda tidak B dan tidak B, itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu kebebasan karena ada aturan yang mengikat. Bebas tidak ketika ada aturan yang mengikat? Tidak. Bagaimana? Silakan, makhluk yang bebas. Kalau memang Anda makhluk yang merdeka, silakan Anda berargumentasi. Artinya ada kebebasan menginginkan sesuatu. Itu namanya arti daripada kebebasan. Adakah tidak kebebasan itu? Setiap kehidupan manusia pasti punya prinsip dan terikat oleh sesuatu. Kalau memang Anda bebas sekarang, mengatakan bahwa diri Anda bebas, yang merokok silakan merokok. Kalau Anda bebas, mengatakan diri Anda bebas. Kalau Anda memang terjajah pada kesempatan kali ini, ketika Anda tidak merokok, itu menandakan bahwa Anda saat ini terjajah. Anda mau merokok, Anda tidak bisa merokok. Berarti Anda terjajah. Untuk bagaimana lepas dari yang seperti itu, atau yang dinamakan dengan kemerdekaan, ya silakan Anda merokok. Untuk bagaimana mengatakan bahwa Anda ini makhluk yang merdeka? Karena pemateri sudah berada di tengah-tengah kita, bagaimana menyampaikan materi ini dan berdiskusi bersama teman-teman, maka langsung saja saya silakan waktu dan tempat, saya persilakan kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang yang berbahagia ini saudara-saudari dalam keadaan berjihad
di jalan Tuhan dengan menuntut ilmu. Sebagaimana perintah Tuhan bahwa hendaknya ada sekelompok dari kalian dalam satu masyarakat untuk menuntut ilmu. Dan saudara harus bersyukur bahwa telah diselamatkan pada suatu tempat yang bersifat ilmiah, disuguhi berbagai macam ilmu pengetahuan demi mengembangkan potensi-potensi ke depan supaya mengikis pengangguran-pengangguran yang ada di negeri ini. Dan alangkah sayangnya saudara-saudara Anda yang ada di kampus, yang ada di samping-samping Anda dalam tahap perkuliahan, yang telah terinabubukan dengan waktunya, yang telah menghabiskan dan melewatkan waktunya dengan sia-sia, maka inilah akan menjadi calon-calon terbesar mengisi ruang-ruang pengangguran ke depan di negeri ini. Dan alangkah ironisnya telah banyak orang yang telah terinabubukan dengan malam, sehingga harus jam 8 jam 9 malam sudah selingkuh dengan wanita gulingnya. Maka saudara-saudara bersyukurlah, karena sampai pagi pun harus disuguhi dengan nuansa-nuansa keilmuan. Kesyukuran kedua kalinya karena bertemu dengan pemateri yang sangat gagah seperti saya. Kesyukuran kedua kalinya. Salawat dan salam kepada junjungan agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang membawa peradaban besar. Nabi Muhammad adalah sebagai tokoh yang disebut oleh Mikael sebagai panglima dan tokoh dunia yang nomor wahid, yang menempati urutan pertama sejarah perubahan peradaban dunia itu dimiliki dan dinobatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mampu berhasil menancapkan bendera-bendera kebenaran dan menggulung tikar-tikar kejahatan. Kepadanya beliau di basic training oleh Tuhan di padang pasir. Sangatnya kuatnya dan sangat panasnya satu perjuangan, tetapi dari kerasnya perjuangan itu maka mendapatkan juga nama baik yang setimpal. Dan kesyukuran karena Nabi Muhammad dengan wahyu-wahyu ilahi dan cita-cita ilahi yang telah termaktub dalam kitab suci, sehingga mampu membawa umatnya melompat dari zaman biri-biri menuju zaman blackberry. Itu dengan konsep Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi sebelum saya lanjut materi ini, saya ingin bercerita mengawali kemerdekaan manusia dan kerusuhan universal. Di Makassar, saya tinggal di Wontoduri. Di sana itu sangat krisis air pada dekat-dekat ini. Ya, air ini krisis sekali. Makanya saya ditelepon bahwa senior ada materi tadi di Jendeponto. Saya katakan, oh di Jendeponto biasanya banyak air. Makanya saya datang ke sini. Itu cerita saya pertama. Ya. Yang kedua, di Wontoduri itu saya kehilangan dan tiap hari itu saya merokok tapi tidak ada rokok. Tapi saya ditelepon, senior ada materi tadi di Jendeponto. Oh di Jendeponto itu biasanya banyak rokok. Apalagi materi ini. Makanya saya datang ke sini. Itu cerita saya yang kedua, mengawali materi ini. Baik saudara-saudara, kita lanjut materi ini dengan sistem menghitung. 1, 2, 1, 2, mulai dari sini. 1, 2, hitung ya. Bisa menghitung? Ya, lanjut. Nah. Yang 1 di sini, yang 2 di sini. Coba. Yang nomor 1 di sini semua kamu. Nomor 2 di sini. Ya, tetap konsisten pada nomornya itu. Karena itu pertanggungjawaban di mana. Dan sampai karena ada yang terbuat hal, sehingga nomor 2 diganti dengan nomor 1. Tetap tinggal.
sering mendampingi saya yang beda tipis dengan saya ini. Baik. Oke, pada kesempatan saudara-saudari, sering di sini bahwa jangan pernah sepakat dalam komitmen itu adalah mekanisme perkayaan yang ada di hari ini. Yang kedua, mengatur adalah yaitu berubahnya wajah cantik menjadi jelek dan berubahnya wajah ganteng menjadi jelek. Atau berubahnya wajah jelek menjadi jelek kan? Itu merasa saja. Kemerdekaan manusia dan seharusnya universal. Kita hanya berbicara apakah manusia memiliki kemerdekaan atau apakah manusia memiliki kehendak sendiri untuk bekerja, beraktivitas, apapun yang dikerjakan, ataukah memang setiap yang dikerjakan manusia itu semata-mata karena kehendak Tuhan. Berarti orientasi dari situ perkembangan kita di kemerdekaan manusia dan seharusnya universal menyambung jalur kebenaran, kemudian di pembahasan oleh diri dan Islam, kemudian kita membahas lagi terhadap manusia tadi dia kebenaran dan kebenaran, dan itu adalah besar di wilayah Tuhan yang sama mulai. Kemudian masuk pada esensi jelaskan tentang keuangan dan sini dalam manusia dan alam semesta. Makanya di kemerdekaan manusia dan seharusnya universal, maka kita mencoba mengkombinasikan antara Tuhan dan manusia. Adakah kata-kata yang jelas sebagai termasuk dalam sabda Tuhan dalam kisah eksekusinya yaitu surat 2 ayat 130, di mana manusia sebagai khalifah atau perwakilan Tuhan di permukaan bumi. Pertanyaan pertama, apakah Tuhan tahu kalau saya berada di depan Anda? Tahu. Dan saya mulai dari bulan sampai depan saudara itu tadi 7 kali datang. 7 kali datang itu apakah Tuhan tahu saya masih di depan? Tahu. Apakah Tuhan yang tentukan itu? Atau saya? Tuhan. Tuhan yang tentukan. Apakah Tuhan yang tentukan? Dan apakah Tuhan tahu bahwa saya melangkah ke depan? Tahu. Dan apakah Tuhan tahu bahwa saya melangkah ke samping kanan? Tahu. Dan apakah Tuhan tahu bahwa saya melangkah kembali ke samping kiri? Tapi saya mundur. Berarti saya telah berhasil mengikuti Tuhan. Karena kenapa? Meskipun Tuhan melarang saya punya kehendak dan saya bisa berjalan seperti itu. Dan saya adalah diriku
Di mana keadilan Tuhan? Dan dua orang yang telah dipikirkan ngapain dia bertalu berpuluh dengan Tuhan. Di mana keadilan Tuhan? Yang menghabiskan uang ratusan juta bahkan bisa dihabiskan untuk bertalu ujung-ujungnya ternyata Tuhan sudah tentukan bahwa dia anaknya yang akan dikalah. Dan akan dikalah ini yang mana? Kalau Tuhan sudah tentukan dari awalnya seperti itu sebelum dia lahir, maka di mana keadilan Tuhan? Manusia tidak. Kalau dia adalah sebelumnya, tetapi tetap dia yang diubah, di mana keadilan Tuhan? Kenapa harus ada pilih seperti itu? Kenapa Tuhan menciptakan ini cantik dan ini kurang cantik? Di mana keadilan Tuhan? Lalu kenapa saudara-saudara diciptakan dalam keadaan sempurna lalu bagaimana dengan tetangga Anda yang tidak jadi sudah kena matanya di dalam sakit karena tidak ada? Di mana keadilan Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Kalau Tuhan memang mengadil, ya, sama-sama. Oke, begini. Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan adil-adilnya. Kenapa? Begini, saya pernah baca buku. Tuhan itu menciptakan manusia dengan adil-adilnya. Manusia satu dengan yang lainnya itu memang fisiknya berbeda. Bisa saja yang satunya jelek, tapi secara kami potensinya mungkin saja berbeda. Yang jelek itu potensinya bayarnya bahwa dia tapi yang cantik saja itu potensinya jelek itu adil. Apakah Tuhan yang tentukan bahwa orang sepertinya itu yang dikatakan memang keburukannya itu Tuhan sudah tentukan itu bahwa nanti kehidupannya di perengkapan memang umum sakit. Memang seperti itu caranya yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan kita setuju. Apakah Tuhan sudah kadang nanti dia yang di perengkapan maka juga saya memang seperti itu. Karena kodratnya yang diberikan. Apakah Tuhan suka bahwa dia lantas kenapa dia yang harus menjatuh? Mestinya kan Tuhan yang bicara. Kalau Tuhan yang mengendalikan itu di mana keadilan Tuhan? Ketika Tuhan sendiri yang memberikan mandat dengan akhirnya bahwa nanti ketika hidup di permukaan bumi dia selalu menciptakan keadaan orang bahkan selalu membuat orang bertengkar. Apakah ini yang mana terhadap hukuman di permukaan bumi sampai dan tidak? Kalau ini memang Tuhan yang tentukan. Kalau Jadi menurut saya kesimpulannya, ya sebenarnya kita dulu sekali mendapatkan materi. ya, seperti itu. Ya, karena kenapa? Apalagi punya materi yang lain sudah Sebenarnya sampai sekarang saya mencari wanita. ya, Karena selama ini ada namanya dikotomi ya. Dikotomi tentang kita selama ini bertanya. Saya mendapatkan bersamanya. Saya mendapatkan bertanya yang tadi dijelaskan itu bertanya contoh itu dari dalam yang namanya itu ya artinya kita ya maksudnya dari kita ini akan menjadi itu jelas ada yang mengatakan di dalam ini kalau saja tidak akan berubah nanti orang kami kecuali dia yang berubah dia yang berarti ada namanya pertentangan di sini. Nah, mana yang salah itu? Mana yang keliru? Anda memahami sesuatu yang keliru. Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu secara ditetapkan di dalam maksud. Ada istilahnya adalah catatan dari Tuhan. Jadi tertetapkan semua itu takdir-takdirnya manusia. Dan sekian dan sekian terjadi seperti ini. Di sisi lain Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan berbuat apa-apa kecuali diri sendiri merubahnya. Itu adalah sesuatu yang berbeda.
Nah, bagaimana peristiwa ketika orang membunuh? Bagaimana metode agama ketika orang membunuh? Nah, dosa, kenapa dia dosa? Karena alamat ini itu adalah ketentuan Tuhan, bos. Ya, ngerti maksudnya? Kenapa dia berdosa? Padahal kalau saya tidak harus masuk surga, karena dia adalah orang yang menolak masuk balik kepada Tuhan untuk meneruskan cerita Tuhan. Bahwa yang sekian sekian sama. Apakah kemiskinan saudara? Dan saya tidak mau perhatikan tadi orang kafir. Apakah yang merasa yang saja? Apakah Tuhan yang tentukan itu bahwa orang miskin dan orang kaya? Ya, apakah Tuhan tentukan itu bahwa orang miskin saudara-saudara ada pernah mendengar anda saya itu bekerja waktu 20 tahun dari kecil saya masih pulang sampai hari ini dia mengasih saya dia sudah seperti ini. Orang yang seperti itu karena itu katanya itu sudah ketentuan dari Tuhan dari Tuhan. Nah, konsep pemikiran seperti ini yang menyebabkan Indonesia adalah negara yang sangat tertinggal dari segala sektor. Dan kenapa segalanya digantungkan kepada Tuhan? Segalanya digantungkan kepada Tuhan. Maka bersyukurlah dalam hidup ada orang-orang mahasiswa yang rela berdiri tegak menjelaskan konsep keislaman yang jelas. Baik dari segi pendekatan apapun sampai dengan pendekatan kemanusiaan. Yaitu yang adalah apa yang mendirikan himpunan mahasiswa Islam 1940. Nah, saya ingin kita menjelaskan bagaimana Islam bercerita tentang keislaman. Dan sangat menolak kalau berpikir seperti itu bahwa kekayaan seseorang, kemiskinan seseorang, kemarahan seseorang, kekurangan seseorang, kemarahan seseorang, karena maka Tuhan sudah mengatakan itu dalam Al-Quran. Jadi Tuhan tidak usah campur tangan. Urusannya manusia, Tuhan itu sudah jadi keinginan. Di dalam jika masuk tingkat ini kita akan bertanya poinnya ini bahwasanya ya hukum apa itu kadang-kadang hukum apa itu kadang-kadang ya hukum rukun iman yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Kita yang keempat? Yang kelima? Berarti kadar kemerdekaan manusia kita akan berbicara panjang lebar di kadar manusia atau kadar yaitu takdir. Kadar dan kadar. Kemudian dipersepsi sebagai takdir Tuhan. Rukun iman yang ke-1 kemudian sampai yang ke-6 ini yang disebut sebagai kadar dan kadar. Apa itu kadar? Cerita saja. Apa kadar misalnya itu sejenis minuman lupus misalnya, ya sudah sejenis ini, ya itu saja. Karena dalam rukun ini lebih baik dari sekarang itu bukan. Ketentuan sebelum terjadi. Kalau pada setelah terjadi, apa yang ketentuan setelah terjadi? Apa? Contoh, pemain Anda ditentukan di sini untuk membawa materi sebelumnya sudah ditentukan sebenarnya dalam apa tadi maupun ya kotanya hari ini tanggal sekian Anda di sini. Nah, itu namanya sadar. Nah, setelah Anda mengajar, baru Anda yang menentukan bahwasanya itu adalah sadar. Memberikan materi. Jadi kalau orang Tuhan telah ditentukan datang ke barbar, datang ke tempat
Maka kenapa kalau Anda katakan bahwa dia jelek, dia kotor, padahal itu ketentuan. Ya, itu ketentuan Tuhan. Kalau seperti itu tadi, kadang-kadang apa itu kadang? Ada yang pernah sampai? Ada yang pernah tidak? Apa itu kadang? Ada lagi yang bertanya kadang? Ya, siapa namanya? Ya, ini. Sesuatu yang dapat dirubah. Kalau ada apa? Dapat dirubah. Kalau ada tidak dapat dirubah. Apa itu takdir yang tidak dapat dirubah? Jodoh. Kemudian jadi takdir. Takdir katanya yang tidak bisa dirubah adalah jodoh, mati, rezeki. Di sini sudah tahu jodohnya sebelum tahu, belum tahu jodohnya, belum tahu rezekinya, belum tahu artinya. Nah, sekarang orang betul-betul kuat seperti ini karena bertemu dengan saya dalam materi, dan ini adalah materi yang dianggap paling hebat di lingkungan manusia Islam, karena di pertengahan materi ini ketika Anda simak secara baik-baik dan maksimal, Anda akan tahu tentang siapa yang dulu. Lihat, Anda akan tahu siapa yang dulu, dan rezekinya bagaimana, dan hatinya bagaimana. Inilah yang dikatakan oleh teknolog bahwa dia hidup di masa depan. Dan inilah kemaksudnya ketika meninggal, Anda akan hidup di masa depan. Belum tahu dulunya. Apakah Anda yakin sebagai orang beriman bahwa Tuhan itu sudah menentukan rezeki seseorang? Lantas kenapa saudara-saudara orang tuanya Anda harus bekerja ketika Anda yakin bahwa Tuhan akan menentukan rezeki? Ketika Tuhan telah menetapkan rezeki yang ditetapkan oleh Tuhan, kenapa Anda harus kerja? Ketika Anda orang beriman, kalau Anda mengingkari keberimanan Anda yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan, jangan pernah kau bunuh anak-anakmu hanya karena persoalan kelaparan. Sesungguhnya dia adalah orang yang sudah dijamin rezeki oleh Tuhan. Lantas kenapa ketika Tuhan sudah mengatakan di neraka bahwa saya sudah jamin rezeki yang tambahan Bapa yang ada di permukaan bumi. Bahkan bukan cuma manusia, bahkan kita melata pun seperti ini misalnya, seperti ini saya sudah dijamin Tuhan. Lantas kenapa kita harus berdoa? Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Tapi rezeki itu tidak akan datang apabila manusia tidak melakukan usaha. Berarti rezeki itu masih dari usaha. Tetapi ketika dia bekerja, maka dia dapat rezeki. Berarti rezeki itu masih dari pekerjaan manusia. Jangan. Tapi begini, gimana? Ya, saya bisa membantu itu. Dikatakan manusia itu cara mendapati atau memperoleh rezekinya dengan berusaha. Ya. Jadi bagaimana dia melakukan? Dia tidak bekerja, tidak berusaha. Ada pembentuk dia dapat roti, dia dapat apa dan lain sebagainya. Tidak ada bentuk usaha. Dia cuma berbalik. Banyak yang sudah ditakdirkan ditentukan untuk saya seperti ini. Padahal itu akan diberikan roti dibentuk dengan pun dan lain sebagainya. Sudah ditentukan oleh Tuhan rezekinya. Ya. Jadi siapa yang tentukan itu? Dia sendiri. Apakah karena ketika dia sakit yang menyebabkan rezekinya datang, atau karena
Saya adalah orang yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang sangat beriman kepada Tuhan dan sangat yakin dengan janji Tuhan bahwa setiap seseorang yang diciptakan di permukaan bumi itu Tuhan yang menjamin rezeki. Makanya coba tanya di situ Anda, coba tanya di situ Anda, ke meja Anda, di situ Anda, ke misal Anda, siapapun yang ada yang ada di tempat ini. Bahwa aku pekerjaan saya hingga 2014 kemarin awal-awalnya kekayaan harta saya itu mencapai urutan ketiga di apa yang kerja? Salahnya beriman kepada Tuhan dengan janji-janji Tuhan yang berkenan bahwa itu Tuhan telah mengaturnya dan telah dikatakan oleh Tuhan. Makanya saya pikir tiap hari tinggal dulu saja di rumah ngopi-ngopi. Siapa memang 12 kopi, sudah 12, yang sudah 20. Kemudian itu saya bisa untuk setiap hari sampai malam sampai kakinya lagi dan tinggal itu saja. Akhirnya saudara survei kemarin saya menempati urutan ketiga dan saya di Islam. Dan kenapa? Rezeki sendiri yang berdatangan karena saya adalah orang yang percaya kepada yang di luar bahwa rezeki itu telah dikasih. Anda tidak beriman, Anda hanya mengucapkan beriman bahwa percaya bahwa Tuhan telah menjamin rezeki. Tapi Anda pergi bekerja, Anda pergi kuliah, berarti Anda menolak itu dan menyatakan secara tidak langsung bahwa tidak bisa saya dapatkan apa-apa dan saya ini berarti akhirnya itu adalah usaha Anda. Ya, yang penting kau percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan itu telah menetapkan rezekimu. Nah, kau pergi kuliah itu karena kau mengatakan kalau saya tidak kuliah tidak dapat apa-apa. Itu berarti akhirnya itu hasil dari usahamu, bukan karena takdir Tuhan. Jangan menanya. Ya, di HM itu nama kali laut pantang sebagai muslim awal. Itu membedakan saudara-saudara dengan orang lain. Harus berbeda. Di HM itu harus punya sakit. Iya, tapi ada dalam politik yang terbangun. Calon pemimpin umat dan bangsa dan negara. Mulai dari sekarang mulai masih muda, kita akan sakit. Dan hari ini memang harus malam ini atau harus hari ini. Ya. Berarti kita tidak akan datang apa? Berarti itu ada yang susah. Nah, ini mestinya saudara beriman. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang memberi rezeki maha kaya. Tapi Anda pergi bekerja. Itu lucunya. Itu saudara beriman. Coba beriman seperti saya. Akan Anda kaya. Tinggal di rumah saya ngopi-ngopi santai. Nongkrong bareng. Ngopi-ngopi merokok. Lama. Apa mungkin proses itu selama saya tahu? Apa mungkin proses itu bergerak dengan jenisnya karena tidak Tuhan? Kalau ada tidak Tuhan, itu penting tidak Tuhan. Ada tidak Tuhan sekarang. Kalau ini sudah sekarang sama saya. Oke. Dokter ini bisa berpindah ketika Tuhan maha apa? Anda berdasarkan foto apa ini? Ketika Anda beriman kepada Tuhan, ketika beriman ini foto, ketika bisa apa? Ketika bisa berpindah, itu bisa berpindah. Karena saya, nah apa yang Tuhan yang memindahkan dia ke saya? Saya. Apa yang saya kerjakan? Dan kita tadi tidak mungkin di rumah, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Karena saya adalah orang yang beriman. Percaya kepada Tuhan, Tuhan maha kaya dan itu memberikan saya. Anda tidak percaya, semua mengatakan di mulutnya saya beriman, dia tidak beriman, tetapi Anda lebih berbeda. Anda menolak bahwa Tuhan itu tidak maha kaya dan tidak maha memberi. Karena Anda yakin kalau Anda tidak pasti tidak ada rezeki saya. Tapi itu akhirnya
berpusat pada benang yang terus ada sebuah distorsi kemudian manusia sebuah fakta. Yang terkadang itu usaha manusia, terkadang itu adalah kehendak Tuhan. Makanya kalau kita simpulkan, artinya simpulkan saja untuk kita melakukan kemerdekaan. Loh, itulah kemerdekaan. Kalau Anda memang menyatakan diri bahwa manusia itu merdeka, makanya hakikat Anda itu kemerdekaan Anda sendiri. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Anda tidak merdeka, maka kesalahan itu ditentukan Tuhan. Apakah Anda merdeka atau tidak? Anda merdeka atau tidak? Kalau Anda merdeka, Anda punya hak untuk menentukan hidup Anda. Tetapi ketika Anda tidak merdeka, maka Tuhan yang berhak menentukan hidup Anda. Anda tinggal menjalankan saja. Anda pilih yang mana? Pertama atau yang kedua? Ya. Yang ketiga. Gimana ya? Nah itu. Apakah memang kekayaan saudara atau kemisian saudara itu karena memang kehendak Tuhan atau kamu memang kehendak Anda sendiri? Karena di mana kehendak Tuhan? Manusia yang lahir dari rahim ibu presiden dengan manusia yang lahir dari rahim tukang sayur. Di mana kehendak Tuhan? Siapa yang dilahirkan dari rahim orang kaya? Siapa yang dilahirkan dari rahim orang yang papa? Kita memang menuntut di sini kemerdekaan manusia dan kemerdekaan kita menuntut saja ini dimana letak di Tuhan. Kemampuan tindakan kepada segala hal termasuk pada manusia. Semata-mata seluruh aktivitas kita yang ada Tuhan di sini oleh Tuhan. Tinggal tidak menjalankan. Kalau memang seperti itu, kenapa orang yang maksiat harus diancam dalam neraka itu menjadi? Bukankah itu adalah tinggal Tuhan? Kenapa ada balasan berarti itu karena dia tidak? Anda yakin ada juga yang neraka? Lima yang kelima, ada hari kiamat. Dan setelah hari kiamat ada juga yang neraka. Anda yakin ada penghuninya? Kenapa ada penghuninya neraka? Bukankah kesalahan yang dilakukan yang dimasukkan dalam neraka itu janji Tuhan adalah kehendak Tuhan? Kalau seperti itu cara berpikir. Tuhan kata dibuat oleh manusia. Kehendak Tuhan, Tapi dibuat oleh manusia. tapi Dibuat oleh buat manusia. berarti siapa yang menentukan itu? Tuhan. Terus, orang tua saya ini tidak jadi naik haji karena sudah dalam hal kita korupsi. Baru nanti itu neraka. Yang kedua orang tua saya memang belum tahu. Tetapi ya, itu adalah kondisi. Apakah karena korupsi yang sudah dalam hal? Apakah Tuhan menentukan itu? Bahwa memberi upah yang makanya dia akan korupsi nanti dia sendiri. Apakah Tuhan menentukan itu? Bukan. Tuh. Dan kenapa Tuhan? Kenapa sudah dalam hal diproses? Baik dalam dunia ini maupun di akhirat. Tuhan itu adalah Tuhan yang kedua. Di mana keinginan Tuhan? Di mana keinginan Tuhan? Kenapa sudah dalam hal yang harus dipecat jabatannya dari manusia agama? Ketika itu adalah keinginan Tuhan. Padahal dia itu kan keinginan Tuhan. Siapa aku itu? Tidak sama. Segala yang terjadi di permukaan pasti punya makna. Ya. Artinya, mungkin dengan perkara-perkara yang kecil, mungkin dengan sudah dalam arti manusia akan ada dengan sendirinya. Itulah Manusia apa yang ada? Yang pertama adalah korupsi. artinya kita saja. Artinya kalau korupsi berarti kita Terus bagaimana sudah dalam hal kenapa harus didukung dari kementerian agama? ya, Karena mana? Siapa yang mengatakan mana itu kan Tuhan? Yang kedua itu sebelum dia lahir, kalau beribu kalau ada korupsi. Saya keliru. Kenapa mana? Nah sudah dalam hal kementerian pendidikan, kalau orang yang anda tahu, dia mau mengumpulkan bukan kita dia. Isinya saja bagaimana? Kritik-kritiknya saja kurang anda. Dia yang beritahu ini. Makanya dia korupsi. Dia korupsi karena kenapa? Dia paham bahwa ini tidak tentang Tuhan. Kenapa dia diproses? Kenapa dia dianggap bersalah? Baik dari dunia, pandangan apapun itu.
Dia telah membunuh orang 1000 orang, bahkan lebih. Ada di penjara sekian tahun dan bisa lolos. Mampukah dia membayar penderitaan ribuan manusia yang ada di negeri ini? Makanya itulah sebabnya berperhitungan dalam agama wajib hukumnya ada surga dan neraka sebagai tempat yang dilakukan. Karena akhirat di negeri ini tidak ada dalam darinya sesuai dengan semua manusia. Tetapi nanti akhirat ada sesuai darinya. Itulah surga dan neraka. Kenapa ada keadilan? Itu karena yang dikerjakan manusia itu karena diri yang mengendalikan. Bukan karena kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan ada surga dan neraka. Karena Tuhan yang ini adalah 13 tahun yang sekolah. Dan setelah itu sekolah dan diberikan kebutuhan pengetahuan ini. Dan ini adalah orang konsep-konsep keagamaan dunia yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Sehingga banyak di pulau-pulau desa seolah ini bahwa ternyata dia tidak bekerja secara maksimal karena dia mengatakan bahwa Tuhan memang yang sudah menentukan. Kalau memang Tuhan mengatakan sudah tulis hati saya bahwa memang kehidupan saya adalah miskin, bahwa saya miskin. Maka ini adalah membunuh psikologisnya. Bahwa saya adalah Begini enggak? Saya tadi memotong yang masalah botol kan? ya, Kan botol itu berpindah karena kehendak manusia. ya karena kehendak manusia ya. Tapi tangan kan kayak kita bergerak yang bisa ada karena kehendak siapa? Karena hadir. Jadi kita menciptakan tangan sama kayak kita. Ya bukan. Siapa itu? Ini manusia. Ini ada. Ini nasional, cuma yang berapa? Kalau ini bergerak, itu karena Tuhan atau saya? Saya. Cuma karena Tuhan. Makanya Tuhan ada di tangan sama kayak kita. Ada dari tanda. Berarti tanda saya ini adalah perpanjangan dari itu. Berarti ketika saya pindahkan ini Tuhan yang pindahkan. Begitu. Kalau memang Tuhan Maha Kuasa, Anda percaya Tuhan Maha Kuasa? Kalau memang Tuhan Maha Kuasa, dulu bikin papan tulis lagi saat ini, saya percaya papan tulis lagi. Berdoa sekarang. Bukan Tuhan untuk kita namun. Ya, bukan Tuhan kalau dia dengan pakan. Bukan Tuhan, kita dia karena kenapa? Yang bisa menghadirkan itu bukan karena kehendak Tuhan, tapi kehendak manusia. Kita sendiri menjawab. Kita sendiri menjawab bahwa hadirnya pembantu itu bukan karena kehendak Tuhan, tapi kehendak manusia. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa itu saudara? Begini guys, karena ini sudah mau jam 4. Nah, alasannya? Baik kita stop dulu. Salah. Salah kita jangan kalau salah punya waktu. Karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ini ada salah lagi, salah punya waktu. Ini adalah penyimpangan paling ya, dari dalam menurut dikatakan itu apa sudah ditentukan. Ya. Iya. Ditentukan nomor itu mulai dari 12 sampai hampir dari syarat dan jalan afdal. Wajibnya salat adalah di waktu. Karena kalau tidak mengerjakan maka itu berdosa. Jangan pernah salat ketika karena waktu bos. Kalau banyak orang kelompok jamaah kali ini itu salat karena waktu. Masuk waktu salat. Waktu dia salat karena waktu. Tapi ini maknanya Islam di mana? Maknanya Islam di mana? Kok bisa menteri agama yang setiap kali ngomongkan tapi bisa terus mana artinya Islam? Itu bukan Islam, itu bukan Islam. Karena dia hanya melakukan beribadah kepada Tuhan, dia merasa dia masuk surga. Oh, Tuhan mengatakan itu. Di Islam itu adalah aplikasi disebut sebagai amal saleh, tapi ibadah sosial. Amal saleh ibadah
Boleh, tapi jangan terputus bukan itu maknanya. Tapi apa pengaruhnya soal ini dalam kehidupan Anda? Ini yang harus Anda pahami. Dan sekarang akan kita lebih baik. Yang ketiga benar. Begini guys. Dalam hukum agama, ketika bahkan wajib dengan wajib, maka dahulukan wajiban yang pertama. Menuntut ilmu adalah wajib sebagai orang Islam. Dan sholat adalah wajib. Ketika ada wajib dan wajib, maka kerjakan yang pertama. Tidak bisa mengumpulkan kewajiban dari kewajiban yang pertama. Selama itu masih ada waktunya. Dan Anda jangan sholat karena waktu. Begini ya, saya bertanya. Jadi selama ini yang kita berdoa, ya, dari sholat. Jelas salah itu. Itu adalah bagaimana seorang aplikasi sholat sebagai bukti. Jadi selama ini kita sholat tidak pernah berdoa pada waktu. Tidak pernah. Jadi apa yang kita yakin? Harus kita anak-anak yang berdoa sama waktu. Maksudnya saya tidak pernah saya berdoa bahwa pas masuk langsung begitu. Karena kenapa saya tidak membuat ibadah karena waktu? Apa yang kita yakin itu Pak? Beribadah itu kepada Tuhan semata-mata. Dan berdoa itu begini. Apa yang tahu bahwa saya untuk kita akan sampai dunia. Tidak ada yang bisa menentukan makanya kita masuk hidup terus. Makanya kenapa ada yang belajar itu posisinya wajib. Menuntut ini adalah wajib. Ya. Nah, dan perkara yang paling pertama akan diminta dia menjawab adalah sholat. Sholat yang bagaimana? Dia minta. Dia berkulitan. Nah, sholat dia berkulitan mengerjakan waktu. Seperti sederhanaan. Jadi pas waktunya masuk, kemudian dia sholat pakai sedekah di sini. Tapi dia korupsi. Itu Islam. Jadi ada tiga sekali. Makanya dengan ya kita. Makanya beda cara kita memahami kita yang memahami Islam. Beda pemahaman saya dengan saudara. Karena saya berada di sini dihargai dan waktu saya tidak terbatas. Karena jangan lupa sebentar saya sudah harus berangkat dari Palembang untuk membawa seperti ini. Makanya sebaliknya yang dikembangkan. Sementara ada waktunya. Jadi kalau itu adalah kepastian Tuhan. Ini juga sudah takdir Tuhan bahwa sholatnya tidak langsung tepat waktu. Ini gitu. Kenapa membuka saya? Ini ketentuan Tuhan bahwa ketika masuk materi kemerdekaan lewat sedikit waktunya. Ya kan? Kenapa Anda membuka saya? Berarti saya lewatkan ini bukan karena kehendak Tuhan, tapi kehendak saya. Jangan gitu. Ya, sama. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah takdir Tuhan yang sudah pasti. Karena itu adalah sesuatu yang ukuran. Jadi ukuran. Ini apa? Ini apa? Ya? Ini apa? Ini? Balik. Ini video dan ini penghapus. Ini apa? Ini apa? Ya. Oke, kita balik lagi ini apa? Berarti yang berbalik. Apakah beda dunia antara spidol dengan penghapus? Berarti yang lain. Beda. Bisakah spidol atau tidak bisa? Spidol berubah bunyinya seperti di penghapus. Bisa atau tidak? Ya. Bisakah bunyi spidol ini berubah bunyinya seperti bunyinya ini? Ya. Atau ini yang bagusnya. Bisakah spidol ini berubah bunyinya ketika saya lakukan ini penghapus dengan ini bagusnya? Bisakah berubah bunyi spidol itu? Kenapa tidak bisa berubah? Ya, kenapa tidak bisa berubah? Kenapa bunyi spidol ini ketika saya lakukan seperti ini tidak bisa berubah bunyi seperti ini?
maka dunia yang seperti itu. Dan ketika beliau ini dijatuhkan, maka dunia juga berbeda. Inilah kepastian Tuhan. Beda juga ini. Beda. Bisakah ini berubah bunyinya seperti bunyi dari penghapus ini? Bisa atau tidak? Itulah yang disebut sebagai sadar. 13 tahun Anda sekolah, Anda baru dapat apa yang kita dapat. Lucu sekali begini. Inilah kepastian Tuhan yang bersifat pasti atau bersifat umum. Tetapi ukuran Tuhan atau takdir Tuhan yang bisa sesuai dengan kadarnya. Mana letak dunia? Ketika sudah ini saya jatuhkan dengan ketinggian seperti ini. Yang pertama atau yang kedua? Mana lebih besar? Pertama atau kedua? Mana lebih besar? Berarti besarnya, bunyinya, penghapus ini ketika saya jatuhkan tergantung dari usaha saya yang tinggi. Manusia. Ya. Karena usaha saya yang mengangkat tinggi penghapus ini kemudian saya jatuhkan, maka hasilnya pun juga keras. Tapi usaha saya hanya tinggi sekali. Kemudian hasilnya juga. Inilah yang disebut kadar dan kadar Tuhan. Bahwa rezeki itu Tuhan sudah tentukan bahwa setiap manusia itu memiliki rezeki. Tetapi mau rezekinya seberapa banyak tergantung dari usaha. Itu. Usaha. Di jenis foto ada namanya dokar. Apa itu dokar? Ada tukang dokar. Di jenis foto. Setiap hari dari rumahnya ke pasar hanya bolak-balik 5 kali. Hanya bolak-balik 5 kali. Satu kali balik dibayar 10.000. Berarti dia dapat rezeki tiap hari berapa? Tapi ada tukang dokar di jenis foto. Dia tiap hari dia berusaha maksimal dan bolak-balik pasar dan rumahnya 15 kali. Berapa dia dapat? Yang satunya tadi 50, jadi 150. Tuhan menentukan bahwa setiap manusia diberikan rezeki yang ditentukan oleh Allah, yang beda adalah rezeki yang sudah ditentukan Tuhan. Bahwa masing-masing punya rezeki. Tetapi mau rezekinya berapa? Rezeki dari mana? Mau pada malam-malam pergi mengantar orang dari pasar ke rumah ke pasar? Pasti kalau cuma 5 kali, nanti dapat menunggu saja. Kalau Anda belajar sungguh-sungguh seperti ini sampai pagi, sampai malam, sampai pagi lagi, maka usaha Anda akan memberikan hasil yang lebih baik. Tetapi ketika Anda sekedar kuliah, rumah kuliah kos, rumah tidur, makan, Anda dapat ini. Itulah disebut sebagai takdir Tuhan yang bersifat pasti, tapi kepastian yang selama ini Anda pahami keliru. Anda pahami itu bahwa kemiskinan yang Anda dapatkan pada saat ini, kejumpaan yang ada dari saat itu kita tentu itu karena usaha Anda yang kurang maksimal. Pejabat-pejabat negeri kita ya, pengusaha-pengusaha seperti itu itu karena namanya tapi pemimpin yang ada dalam negara sana itu karena dimasuk oleh Indonesia. Padahal saya ini persoalan waktu. Makanya Nabi mengatakan ada dalam berpuasa tidak ada yang dapat kecuali kita dapat lapar dan ada yang dia berpuasa dari subuh sampai sore, tetapi dia tidak memaknai puasa. Makanya Nabi mengatakan dia hanya berpuasa tapi dia mendapatkan hanya kelaparan. Kalau itu begitu, ada yang awal berpuasa tapi ada yang mendapatkan pahala itu karena apa? Bukti dari puasa. Jadi waktu tahu orang pada seperti itu
mati bos. Mati pun juga begitu. Jadi ini kita melangkah cuma 3 poin pembahasan. Ini poin pertama tadi. Kita langsung ke poin kedua. Poin kedua itu adalah bentuk-bentuk takdir. Bentuk-bentuk takdir. Bentuk-bentuk takdir itu yang bagaimana? Bahwa rezeki kematian jodoh adalah sesuatu hal yang sangat misterius dalam kehidupan manusia. Tiba-tiba dia punya ini. Anda yakin bahwa Tuhan sudah menentukan jodoh? Sudah yakin? Bahwa Tuhan sudah menentukan jodoh kan? Ya tidak. Kenapa kau pacaran? Kenapa sudah pacaran? Ketika itu Anda sudah mengatakan bahwa ada orang beriman, dia mengatakan bahwa Tuhan sudah menentukan jodoh saya. Kenapa Anda pacaran? Karena saya berusaha untuk mencari. Berusaha untuk mencari. Dan Tuhan sudah menentukan jodoh. Itu tidak berusaha untuk mencari. Malah jodoh itu hadir dari kita. Ketika ini sudah dikatakan bahwa itu nanti suami. Ketika Tuhan sudah menetapkan seperti itu, lantas bagaimana dengan usaha-usaha orang lain? Lantas bagaimana dengan pacarnya sekarang sudah jalan 3 tahun 4 bulan? Awan kajian di sini pacarnya sudah jalan 3 tahun 4 bulan, ujungnya sibuknya. Makanya proses dengan terus ya. Makanya orang sudah sekali, saat sudah sekali, malah memiliki segala hal, menghina rumah tangga, ujungnya ada yang terjadi. Katanya pacaran masa penjajakan, masa mencari diri tumbuh, untuk menciptakan generasi yang tumbuh. Makanya Tuhan mengatakan laki-laki yang baik-baik mendapatkan perempuan yang baik. Laki-laki yang buruk mendapatkan perempuan yang buruk. Laki-laki yang baik bisa mendapatkan perempuan yang buruk ketika tidak mengikuti aturan. Dan dia membantah sekali-sekali. Sudah dikatakan kepada orang itu lagi ketemu jadi tapi dia tidak mendengar. Sudah dikatakan oleh orang tua jangan gitu. Jangan gitu nanti bertamu bermain sakit. Anda bisa katakan. Itu kan yang maka bertanggung jawab pada kita. Karena proses Tuhan sudah jelas kesimbangan itu. Anda persiapkan diri Anda sebaik-baiknya. Anda akan mendapatkan orang yang baik. Jodoh pun juga begitu. Jadi jodoh itu adalah ketentuan Tuhan. Disebut sebagai bentuk takdir. Jadi surah tenang ayat 59 ada bawah terjemahan. Ya, coba buka surah 6 ayat 59. Yang sebelah sini coba buka surah 13 ayat 11. 13 ayat 11. Yang sebelah ini surah Al-An'am ayat 59. Di situ ada perkataan yang jelas seperti yang dikemukakan teman tadi bahwa Tuhan mengatakan dari atas segala sesuatu. Tapi justru Tuhan sendiri mengatakan itu bisa berubah dalam kesalahan manusia. Ya, Tuhan. Ya, dan kunci-kunci apa? Itu adalah takdir Tuhan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sendiri, surah Al-An'am. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Oke, yang gaib. Terus apa lagi? Ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui. Apa tadi? Tidak ada yang apa? Tidak ada yang mengetahui selain dia. Oke, selain dia. Berarti dia maha mengetahui. Oke, terus? Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Oke. Apa lagi? Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui. Daun. Sudah sampai situ dulu. Jadi sehelai pun daun yang gugur pada tangkai, melainkan itu sudah ditetapkan Tuhan. Jadi sekecil apapun Tuhan telah menetapkan dalam surah Al-An'am atau surah ke-6 ayat 73 bahwa daun pun ketika jatuh dari tamparan Tuhan tahu. Tapi di sisi lain Tuhan mengatakan dalam surah ke-13 ayat 11, Innallaha la yughayyiru. Allah tidak akan merubah nasib di kaum satu kaum hatta yughayyiru bi anfusihim, kecuali dia sendiri yang merubahnya.
Istilahnya Prof. Kasimata Guru Besar itu, dia katakan ini. Guru Besar ini Allah mengatakan bahwa ayat ini Inallah al-Azim, dia katakan sebagai tafsir. Allah berpadu tangan, Tuhan berpadu tangan dan dia tidak berbuat apa-apa kecuali Anda sendiri yang melakukan usaha. Maka Tuhan memberikan. Apa yang dikatakan Tuhan? Itulah harusnya sesuatu yang bersih universal, sesuatu yang bersifat umum. Makanya kemerdekaan manusia adalah dan harusnya universal adalah di mana wilayah manusia garis kemanusiaan dihubungkan dengan garis ketuhanan. Jadi jalan kemenangan dan esensi seakan-akan kita berbicara persoalan mulai. Tuhan itu sesuatu yang di atas sana, yang kejauhan sana. Makanya materi kemerdekaan manusia dan keharusan universal adalah materi meleburkan garis kemanusiaan dan garis ketuhanan. Sejauh mana manusia bisa berkehendak dan sejauh mana Tuhan bisa mengintervensi manusia. Maka Tuhan mengintervensi manusia dengan takdir-takdirnya bersifat umum. Rezeki, mati, jodoh. Tetapi sifatnya umum. Jodoh adalah laki-laki jodohnya perempuan. Perempuan jodohnya laki-laki. Itu adalah konsep jodoh yang diberikan Tuhan. Mati pun juga begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa-jiwa yang bernafas pasti merasakan. Jadi setiap manusia, setiap hal-hal yang bernafas. Tapi anak mati bagaimana? Pilihan anak mati dalam keadaan oke, anak mati dalam keadaan anak mati dalam keadaan berdoa, anak mati dalam keadaan terlambat. Makanya ada pertanggungjawaban. Itulah sebabnya dalam agama, dalam surah Al-Islam Allah mengatakan tujuh rakaat takwa. Tuhan memberikan dua jalan sebagai adalah dan sebagai kemerdekaan. Anda memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah kehendak memilih. Kehendak memilih. Tapi setiap pilihan Anda ada pertanggungjawaban. Itu. Kenapa suami istri ketika bertengkar dan saling kemudian Tuhan mengatakan orang itu sebagai pasina dan meminati keluarganya. Kemudian dijelaskan dengan janjinya Tuhan bahwa dia akan mendapat balasan yang setimpal dan kenapa dia mendapat balasan yang setimpal? Padahal dia adalah orang suami istri yang telah menyadari itu karena kehendak Tuhan hanya memberikan kepastian bahwa laki-laki hidup demi perempuan. Jadi ini adalah semua perempuan ini belum ditentukan jodohnya saat ini tidak. Tetapi ditentukan secara umum bahwa itu adalah pilihan Anda. Anda akan dipilih oleh laki-laki yang berkualitas, laki-laki akan dipilih oleh perempuan berkualitas. Dan itu memang ada pada diri kalian sebab-sebab cara-cara yang mungkin. Itulah disebut sebagai jodoh. Inilah sebabnya laki-laki dan laki-laki sangat diberikan Tuhan disebut sebagai anak. Karena apa? Bukan pasangan itu laki-laki dan perempuan. Tetapi ikuti jalan saja dengan pemberian Tuhan. Jadi inilah bentuk-bentuk takdir. Jadi takdir Tuhan itu bersifat umum. Takdir Tuhan itu bersifat umum. Berarti kalau seperti itu kekayaan seseorang, kemiskinan seseorang, Tuhan hanya memberikan garis yang lurus bahwa orang kaya itu karena kebiasaan, orang miskin itu karena ada juga yang bersama-sama. Karena Tuhan bukan karena Tuhan, tetapi itu tindakannya. Sebagai cara kita berangkat ke poin ketiga untuk mempermudah ini. Jadi kita akan mencoba melangkah ke fase yang terakhir dalam kemerdekaan manusia dan sosial sebagai mempermudah dan kepastian poin pertama dan poin kedua yang tadi yaitu mencari kita tentang takdir baru dari awal kemana. Kemudian yang kedua bagaimana tentang mana kemampuan Tuhan memberikan batasan-batasan takdir itu terhadap manusia. Perdebatan takdir ini dalam surah Al-An'am tadi, surah 6 ayat 59 dan surah ke-11
Apa surat 13 ayat 11? Dalam dialog kebenaran dikatakan itu hal yang kontradiksi. Di sisi lain telah mengatakan segala sesuatu secara dikatakan Tuhan. Sebagai kita mengetahui bahkan kalau itu tidak menjatuh pada akhirnya mereka Tuhan tidak tak. Tetapi kita mengatakan saya itu berbuat apa? Saya sendiri berusaha. Kamarudin Hidayat dalam bukunya Aksariat Matariga, yaitu Islam Masa Baik ini, dia katakan bahwa surah Al-An'am ini adalah surah yang berbicara kepada takdir alam semesta. Sementara 13 ayat 11 atau ayat 11 adalah takdir yang berbicara pada manusia. Perdebatan ini adalah perdebatan yang memenuhi perdebatan awal teologi, disebut sebagai perdebatan aliran-aliran teologi dari masa ke masa. Maka terbagilah perdebatan itu dari Mu'tazilah, ada yang Mu'tazilah dan ada yang Jabariyah. Jabariyah ini adalah hal yang sifat tertutup. Kalau Mu'tazilah dia rasional. Mu'tazilah dia rasional bahwa segala sesuatu itu bukan karena kehendak Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan, kenapa keburukan itu harus dapat hukuman nanti di akhirat? Kalau memang itu kehendak Tuhan, berarti dia dapat hukuman itu karena keadaannya sendiri. Inilah disebut sebagai kaum Mu'tazilah, kaum rasional. Sementara kaum Jabariyah yang turun menjadi kaum Asy'ariyah kemudian kaum Asy'ariyah. Kalau mau diperkerucut lagi maka itu turun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami takdir itu bahwa segala ketentuan Tuhan itu, segala apa yang terjadi di permukaan bumi ini itu karena kehendak Tuhan. Lantas dia tidak bisa lagi berbicara ketika kita mengatakan apakah pencuri itu bisa dikatakan dia bersalah? Apakah pesina itu dikatakan bahwa bersalah? Apakah pemerkosa itu dikatakan bersalah? Dia sendiri mengatakan ya pasti bersalah. Kalau kenapa dikatakan pasti bersalah padahal Tuhan tadi yang menentukan? Nah, disitulah dia kembali keliru. Bahwa ternyata memang ada hal-hal batasan-batasan Tuhan di mana dia mengintervensi, ada juga batasan-batasan manusia memilih. Tuhan memberikan dua pilihan. Pilihan yang baik-baik tersebut sebagai pilihan yang baik, maka ujung-ujungnya adalah mendapat kebaikan. Tetapi pilihan yang buruk maka mendapatkan keburukan. Anda pilih yang mana? Karena Anda adalah makhluk yang berpikir. Jadi Jabariyah ini tertutup atau tekstual. Karena kenapa dia memakai landasan takdir terhadap alam semesta, bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan Tuhan, yaitu surah Al-An'am ayat 59. Inilah adalah surah ke-6 ayat 59. Inilah yang dipakai oleh kaum Jabariyah, di mana kaum Jabariyah mengatakan bahwa daun pun saja itu jatuh dari tangkainya karena kehendak Tuhan. Kalau Mu'tazilah dia memakai surah 13 ayat 11 yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena kehendak manusia sendiri. Ternyata ada keliruan teologi ini, keliruan dari ini, Mu'tazilah maupun Jabariyah sebenarnya sendiri dipertemukan. Makanya konsep hikmah masyhur itu yang mempertemukan. Karena kenapa? Karena Mu'tazilah mengatakan kaum Jabariyah memakai landasan surah 6 ayat 9 yang mengatakan tak selepun daun yang gugur dari tempatnya, melainkan itu adalah ketentuan Tuhan. Ini adalah ketentuan Tuhan. Ini sifatnya alam. Alam semesta itu sifatnya Islam, tunduk dan tidak bisa mengira seperti manusia. Gitu. Alangkah baiknya Tuhanmu yang mengatakan bahwa Anda harus ibadah 5 kali tiap hari, tapi Anda hanya ibadah sekali tiap hari. Tetapi Tuhan telah memberikan kamu urusan apa? Tuhan memberikan kamu rezeki, Tuhan memberikan kamu kebaikan di Tuhan. Kan kalian yang melampaui kemarahan. Padahal Anda memberikan bebas, sudah dikatakan harus berkekalan, jadi dia begini. Tetapi Tuhan tetap memberikan kasih sayangnya. Tetapi dalam pemerintah ketika dikatakan kanan, kau kiri, kau kali, tidak. Tapi seandainya dalam pemerintah bisa seperti manusia bisa membangkang yang memiliki kemerdekaan, kalau sudah dikatakan sekarang siang, tapi dia tidak mau siang, dia mau malam terus, maka di sini akan membantu. Tapi ketika malam kemudian dia berkata, nanti akan menjadi pagi, makanya malam atau pagi dia mau menjadi, atau dia tidak, siang terus. Karena kenapa? Kenapa kita berubah? Karena itu adalah Tuhan yang pasti.
Makanya kaum Jabariyah dan Mu'tazilah tidak bisa ketemu. Karena kenapa? Jabariyah mengatakan tak saleh pun orang jatuh dari tempatnya melainkan ke tentang Tuhan. Bahkan dia terkerucut. Tak seperti pun pasti dan berdiri pada tempat melainkan itu karena kehendak Tuhan. Mu'tazilah orang mengatakan tidak begitu. Kenapa? Pasti yang berdiri pada tempat itu bukan karena kehendak Tuhan. Itu karena harta masalah mana? Ya? Orang pertama mengatakan, Jabariyah mengatakan bahwa pagi yang berdiri pada tempat itu karena kehendak Tuhan. Tapi Mu'tazilah mengatakan tidak seperti itu. Tapi pagi yang berdiri pada tempat itu bukan karena kehendak Tuhan. Itu karena disebabkan agama sama Allah. Yang pertama yang kedua benar. Ya. Jadi ini hanyalah refleksi meluruskan kontradiksi ayat dalam Al-Quran. Tidak ada kontradiksi, semuanya sejalan. Hanya pemahaman orang penafsirlah yang tidak tepat pada tempatnya. Karena kenapa? Kalau Jabariyah itu adalah berbicara kepada takdirnya alam semesta, mau dia paksakan ke manusia. Tidak begitu. Manusia itu memiliki kemerdekaan. Makanya konsep kemanusiaan itu harus jelas. Siapa itu? Makanya wajib hukumnya setelah kemerdekaan manusia itu individu dan masyarakat. Yang bagaimana itu manusia? Apakah Anda manusia atau belum manusia atau manusia jadi-jadian? Itu Anda harus berpanjang lebar di situ nanti. Setelah ini maka itulah disebut sebagai bentuk-bentuk umum. Yang mana tadi penjelasan saya poin pertama dan poin kedua, saya akan simpulkan dari poin ketiga. Poin ketiga, kesimpulannya adalah usaha ataukah syarat. Ini poin ketiga. Semua ayat ini syarat. Kemudian ketentuan umum. Ketentuan umum. Anda percaya bahwa ada yang orang kaya? Anda percaya bahwa ada orang kaya? Iya. Anda percaya bahwa ada orang miskin seperti kalian saja? Kaya, kemudian miskin. Anda percaya bahwa ada orang pintar? Iya. Ya, kalau bodoh pasti kan? Anda tahu semua. Oke, saya tanya, apa syaratnya orang menjadi kaya? Ya? Yang pertama, usaha. Yang kedua, kalau syarat-syaratnya saja orang menjadi kaya, Anda tidak tahu bagaimana mungkin Anda mau kaya. Itu harus jelas. Apa syaratnya orang menjadi kaya? Memiliki berilmu. Apa lagi? Oke, yang ketiga skill. Apa lagi syaratnya orang mau jadi kaya? Ya? Apa? Kamu? Yang keempat, kemauan. Oke, dia miskin pasti tahu semua syaratnya kan? Apa syarat-syaratnya Anda miskin? Malas. Apalagi syaratnya miskin? Iya, tidak mau berusaha. Pengangguran. Apalagi syaratnya orang miskin? Ya, tidak berilmu. Apalagi syaratnya orang miskin? Ya, masa selingkuh bukan begitu. Ya, tidak berperwil. Tidak berakal sehat. Boleh itu. Ya, apa syaratnya orang miskin? Jangan pura-pura tidak tahu lah. Ini pengalaman Anda. Ya? Tergantung sama meminta tergantung sama orang lain. Apa yang syaratnya orang miskin? Apa syaratnya orang miskin? Ya? Bu? Oke. Bodoh. Kemudian menggantungkan pada orang lain, menggantungkan dirinya pada orang lain. Apa syaratnya orang pintar? Ya? Belajar. Yang kedua,
Kreatif. Apa lagi? Apa syaratnya orang pintar? Ya? Apa? Oke, mandiri. Apa lagi? Kalau syaratnya orang pintar aja Anda tidak tahu, gimana mau pintar? Ya? Ayo, pengalaman. Apa lagi? Ya, yang kelima, bersaing. Apa syaratnya orang bodoh? Apa lagi? Apa lagi syaratnya orang bodoh? Hah? Apa syaratnya orang bodoh? Rajin tidak masuk kampus, kan? Rajin minta izin, 27 kali neneknya meninggal, itu semua syarat-syarat orang menjadi bodoh. Ya, setiap kali masuk, kenapa tidak masuk 6 minggu lalu? Nenek saya meninggal. 4 tahun saya itu teman saya ternyata 27 kali neneknya meninggal. Saya bilang, kenapa kau banyak sekali nemu? Sebenarnya nenek saya sudah 10 tahun yang lalu meninggal. Alasannya itu setiap kali masuk neneknya meninggal. Ya sudah 10 tahun yang lalu. Nah ini ciri-ciri orang bodoh. Malas manipulasi. Pembohong. Tikung di masa muda. Apa itu tikung? Hah? Pikun di masa muda? Ya, seperti orang-orang tua itu, orang yang terlalu tua lanjut usia, yang sudah pikun. Ya. Sudah baru-baru makan ya. Dia kata, kurang ajar aku dan tidak kasih makan saya. Nah ternyata, sekarang ini sudah terbalik, justru anak muda yang banyak pikun. Itu. Ya. Masuk kuliah, datang jam 9, dia parah di absen jam 7 masuk. Loh, ini masih muda, sudah jam 9 datang, dia parah di situ jam 7 pagi dia datang. Ini kan orang pikun yang masih muda. Ya. Masuk ke kantor, jam 10 dia datang, dia tulis di laporan, jam 8 dia datang. Ini namanya orang pikun masih muda. Ini yang bahaya. Ini ciri-ciri orang bodoh ini. Makanya kemerdekaan manusia dan keharusan universal, inilah ketentuan Tuhan, keharusan universal, takdir Tuhan yang pasti ini. Bahwa kaya pasti syarat-syarat ini. Tuhan mengatakan tidak mungkin orang kaya karena malas, tidak berilmu, bodoh. Ini. Makanya Anda harus memilih. Jadi kuncinya adalah memilih. Jadi kuncinya adalah memilih. Anda iya. Nah, malas mengajar, kemudian dia tulis di situ tepat waktu masuk. Nah inilah yang merusak negeri ini. Nah inilah kekayaan. Anda mau kaya, Anda miskin, pintar, bodoh, itu adalah pilihan Anda. Jangan salahkan Tuhan. Anda mau salah, Anda mau baik, Anda mau benar, Anda tidak benar, itu adalah pilihan Anda. Semua pilihan itu akan Anda dapatkan dan Anda akan bertanggung jawab. Tuhan hanya mengantarkan Anda bahwa saya memiliki takdir bersifat umum adalah ini. Bahwa mau kaya, ikuti syarat-syaratnya, miskin syarat-syaratnya, pintar ada syarat-syaratnya, bodoh ada syarat-syaratnya. Banyak orang yang bercita-cita di masa mudanya menjadi orang kaya, tetapi di masa-masa kuliah, di masa-masa sekolah dia membangun syarat-syarat kemiskinan. Makanya ujung-ujungnya miskin, meskipun dia berharap kaya. Karena kenapa? Salah membangun. Banyak orang yang bercita-cita menjadi orang yang pintar, tetapi keliru membangun syarat-syarat kepintaran sebagai ketentuan Tuhan. Malas, menipu, tidak mau masuk kuliah, tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau berorganisasi, tidak mau aktif, tidak mau berproses, adalah syarat-syaratnya orang bodoh. Dia bangun itu, dia pelihara itu di masa mudanya, kemudian dia bercita-cita menjadi pintar. Pengangguran ujungnya. Itu adalah pilihan-pilihan yang Anda pilih sebagai kemerdekaan manusia dan keharusan universal. Jadi saya pikir bahwa seperti itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Dan saya yakin, ya, sepanjang saya membawa materi, jarang sekali ada orang bertanya karena sudah sistematis, jelas sekali. Kalau Anda yang betul-betul memperhatikan. Ya, saya pikir seperti itu bahwa sebagai yang terakhir ada saudara-saudara saya ingin pesankan, saya ingin sampaikan, ada kesalahan-kesalahan orang tua ketika dia menelpon anak-anaknya, kemudian dia mengontrol anak-anaknya. Dia selalu mengontrol anak-anaknya yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, yang sedang kuliah dimanapun. Dia katakan dalam teleponnya, dalam tiap hari, tiap minggu. Nah, tahun berapa kau selesai nak? Bukankah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tepat untuk tukang bangunan? Bos, ini tahun berapa selesai ini bangunan?
Itu kan pertanyaan kepada tukang bangunan. Kapan selesai? Pertanyaan yang keliru terkadang dari orang tua. Nah, sudah berapa penghasilanmu? Tuh, pertanyaan ini kan tepat kepada orang pengusaha. Tetapi pertanyaan yang belum pernah ditanyakan orang tua kalian, kecuali orang tua saya, yang selalu menelepon tiap hari, nah, kau mahasiswa ya, sudah berapa ratus ribu pun sudah kau baca. Kalau kau mahasiswa, uang yang selalu